Salam semua, perlu kita ketahui bahwa keberhasilan suatu bangsa dan negara ada di tangan seorang pemimpin. Sebagai negara kesatuan Indonesia, membutuhkan pemimpin yang bukan hanya manis di mulut, tetapi berkontribusi dalam pembangunan negara yang sejahtera. Pemimpin adalah orang yang peka terhadap masalah yang dihadapi rakyatnya. Tak hanya itu, pemimpin yang baik akan menuntun rakyatnya ke jalan yang baik demi kesejahteraan bersama. Namun, sering juga ditemukan pada zaman sekarang seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab atas tugasnya. Bahkan, rela merugikan masyarakatnya hanya untuk kepentingan pribadinya. Berbeda dengan kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno, beliau merupakan salah satu pemimpin yang membawa negara dalam hidup kemerdekaan. Apa saja kontribusinya bagi negara kita? Simak penjelasan berikut. Bapak Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 sampai 1967. Salah satu kalimat Pak Soekarno yang masih terbukti dan masih kita rasakan sampai sekarang yaitu, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Sebuah kalimat legenda yang sempat dipekikan oleh Bapak Bangsa. Bung Karno, tokoh pemuda saat itu. Perlu juga untuk diketahui bahwa Pancasila sebagai preferensi dari pemikiran Soekarno yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Selama masa kepemimpinan, Soekarno dikenal sebagai seorang orator uang. Orasi-orasinya yang disampaikan selalu berapi-api dan membuat masyarakat mengaguminya. Soekarno juga memiliki julukan sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sebagai pemimpin negara yang berani, Soekarno memiliki kontribusi memperjuangkan kemerdekaan dalam perpolitikan serta dalam pemerintahan di Indonesia. Dapat dilihat bahwa pengaruh Pak Soekarno sangat berdampak bagi kehidupan kita. Selanjutnya, Pak Soekarno sebagai salah satu founding father juga dikenal sebagai penggalih Pancasila. Tak dapat disangkal bahwa Soekarno merupakan sumber pertama yang memperkenalkan Pancasila pada bangsa ini. Bapak Soekarno juga merupakan tokoh yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Keberanian dan kecerdasannya mampu membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, memerdekakan dari penjajahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dengan nada tegas membacakan teks proklamasi. Pak Soekarno memiliki andil dalam penyusunan Pancasila, perumusan konstitusi negara, serta pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh Pak Soekarno dalam negara kita sangat besar, hingga kita masih merasakannya sampai sekarang ini. Seorang pemimpin memiliki peran yang penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Kontribusi mereka membawa manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teman-teman bisa bayangin bagaimana kondisi bangsa dan negara kita tanpa sosok Pak Soekarno. Mungkin kita tidak bebas seperti sekarang, misalnya dalam berpendidikan, bahkan mungkin saja kita masih di bawah naungan bangsa Belanda menjadi pekerja paksa. Tahu gak sih, kontribusi dari Pak Insinyur Soekarno sangat besar bagi kehidupan bangsa dan negara, di mana tentunya sangat berdampak bagi kehidupan kita. Ia merupakan sosok pemimpin yang memiliki sifat nasionalisme yang cinta akan tanah air. Usaha lain yang dilakukan oleh sosok Soekarno adalah mendirikan PNI, membentuk 4 serangkaian, merumuskan Pancasila, dan terakhir adalah menjadi ketua PPKI. Bapak Soekarno juga merupakan bapak nasionalisme, memiliki perspektif Islami kita tanah air. Beliau memaknai nasionalisme itu tidak sekedar tidak mencintai tanah air atau bangsa. Satu hal yang paling penting untuk memahami nasionalisme Indonesia versi Soekarno adalah cara ia melakukan konstruksi gagasan itu. Selanjutnya yang dapat kita lihat kontribusi dari Pak Soekarno yaitu konsep gotong royong. Gotong royong menurut Soekarno itu sering dijadikan kata kunci dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan di Indonesia. Nah, jadi menurut kelompok kami, Pak Soekarno merupakan salah satu sosok pemimpin yang dibutuhkan dalam suatu negara, di mana ia membawa negara kita dalam kemerdekaan. Terus, Pak Soekarno juga memiliki sikap kepemimpinan yang patut untuk diteladani. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneladani jiwa kepemimpinan Soekarno dan ikut berpartisipasi dalam membangun kesejahteraan Indonesia. Oke, sekian dari kelompok 7. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!